Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semangat. Subhanallah. Bagus. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum dilanjutkan kepada materi, Bapak akan mengabsen dulu. Ini ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Semoga yang tidak hadir hari ini besok bisa hadir ya. Coba kalian posisinya dibetulkan dulu, gitu ya. Semangatnya, semangat belajarnya. Ya. Baiklah, kita mulai pelajaran kali ini. Ya. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan dulu kompetensi dasar yang harus disampaikan pada hari ini, yaitu yang pertama 1.4 menghayati keutamaan membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Tidak boleh sembarangan membaca Al-Quran. Ada ilmunya. Karena salah membaca otomatis akan salah arti. Begitu. Ya. Jadi harus tahu dulu ilmunya. Yang kedua, menjalankan sikap cermat dan teliti dalam menjalankan kewajiban. Harus cermat, harus teliti ketika menjalankan kewajiban itu. Gitu ya. 3.4 memahami ketentuan hukum bacaan madzilah, mad badal, mad tanwin, dan mad farqi. Pembahasan pada bab ini tentang madzilah, mad badal, dan mad farqi. Ada 4 pembahasan. Namun yang akan dibahas pada kesempatan ini, Bapak akan membahas tentang madzilah. Kemudian memperhatikan hukum bacaan madzilah, mad badal, mad tanwin, dan mad farqi. Nanti akan dipraktikkan bagaimana cara membaca madzilah, mad badal, mad tanwin, dan mad farqi. Namun sebelum itu, Bapak ditanya dulu. Kalau kemarin-kemarin kita belajar apa ya? Materi tentang apa? Masih ingat tidak? Tentang mad ya, betul? Tentang mad. Mad itu kan ada 2. Ada mad tabi'i, ada mad farqi. Begitu ya. Apa? 1 mad tabi'i, kedua mad farqi. Mad tabi'i itu apa? Coba. Siapa yang masih ingat? Mad asli, ya. Mad tabi'i itu mad asli. Apa saja hurufnya? Coba. Mad tabi'i itu, mad asli itu hurufnya apa saja? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada 3 hurufnya. Apa? Coba. Alif, terus wawu, iya. Nah, itu huruf mad tabi'i. Ada berapa? Ada 3. Alif, wawu, iya. Nah, kita menginjak kepada materi yang selanjutnya ya hari ini tentang madzilah. Ini di sini ada gambar. Kira-kira gambar apa? Ada anak sedang mengaji membaca Al-Quran. Ya. Kemudian di bawahnya siapa yang bisa membaca? Bisa tidak? Ini hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Artinya orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum, sebaik-baik kamu adalah man, orang ta'allama yang mengajarkan, yang belajar Al-Quran wa 'allamahu dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, baik-baik umat Nabi Muhammad adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Kita belajar dulu ilmunya. Setelah tahu ilmunya,
kemudian kita mengajarkan kepada orang lain yang belum tahu ilmunya. Itulah sebaik-baik umat Nabi Muhammad. Begitu. Lanjut. Nah, di sini tentang madsilah, ya. Tahu kan madsilah? Nah, sudah disampaikan, begitu ya. Madsilah itu adalah apa? Ada dua. Ada madsilah qasirah, ada madsilah tawilah. Bagus. Apa itu madsilah qasirah? Ya. Jika hak domir, ya. Jika hak domir, begitu. Nah, ini madsilah qasirah. Madsilah qasirah adalah jika hak domir bertemu dengan huruf hijaiyah selain hamzah. Contohnya, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Nah, ini hak domir. Setelah hak domir ada huruf sin, bukan hamzah. Kemudian madsilah tawilah. Nah, adalah jika hak domir bertemu dengan hamzah, dibaca panjang dan dapat. Contoh, yahsabu annama lahu domir. Kedepannya ada hamzah. Nah, ini madsilah tawilah. Paham tidak? Ya. Syarat madsilah itu sesudah dan sebelumnya huruf hidup. Ya. Sesudah hak domir, sebelum hak domir, dan hurufnya harus hidup. Jangan huruf yang mati. Begitu. Nah, ini contoh-contohnya. Kecuali tidak disebut madsilah kalau hak domir bertemu dengan hamzah wasol, tidak terjadi madsilah. Begitu ya. Contoh seperti lahu wal walahul asmaul husna. Walahul asmaul husna. Wa lahul asmaul husna. Asmaul husna. Nah, ini hak domir. Setelah hak domir ada alif. Di sini tidak terjadi madsilah. Kenapa? Karena hak domir itu nyambung dengan alif. Gitu ya. Hamzah wasol di sini. Dan di sini tidak termasuk madsilah karena di sininya haknya mati. Syarat madsilah itu kedua hurufnya sebelum dan sesudahnya harus hidup. Ini kan mati. Berarti tidak terjadi madsilah. Kalian cari contoh bacaan madsilah. Ini sudah dibagi kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2. Sudah siapkan Qurannya? Nah, tugasnya, nah di sini ada ayat kursi. Carilah dan tuliskan hukum bacaan madsilah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 255 berikut ini. 255. Al-Baqarah ayat 255. Ayat 255. Yang lain nyari, oh ini contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang madsilah surat Al-Baqarah ayat 255, yaitu la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, yaitu madsilah qasirah. Lahu ma fis samawati, yaitu madsilah qasirah. Indahu illa biizni, yaitu madsilah tawilah. Ilmihi illa bimasya, yaitu madsilah tawilah. Wala yauduhu hifdhuhuma, yaitu madsilah qasirah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang mad silah surat Al-Baqarah ayat 255, yaitu indahu illa biidni mad silah tawilah ilmihi illa bimasya mad silah tawilah la ta'khudhuhu sinatun wala naum mad silah qasira lahu ma fis samawati mad silah qasira wala yahuddu hibduhuma mad silah qasira. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya tentang mad silah. Dan alhamdulillah semuanya sudah pada paham tentang mad silah ya. Ya anak-anak, itulah tadi materi yang Bapak sampaikan tentang mad silah. Barangkali di antara kalian sudah memahaminya atau mungkin ada yang belum paham tentang mad silah. Silakan pertanyaannya, ada pertanyaan tidak? Ya, silakan Hasan. Bagaimana? Apa perbedaannya mad silah qasirah dengan mad silah tawilah? Ya, baik. Akan memperjelaskannya. Perbedaan antara mad silah qasirah dengan mad silah tawilah. Silakan. Hadomirnya diikuti huruf selain hamzah. Iya, betul. Kalau mad silah tawilah, Ya. hadomirnya diikuti dengan huruf hamzah. Iya, begitu. 100. Itulah jawaban dari pertanyaan tadi. Apa perbedaan antara mad silah qasirah dengan mad silah tawilah? Sudah jelas di sini contohnya. Ya. Kalau mad silah qasirah setelah hadomir diikuti oleh huruf selain hamzah. Kalau mad silah tawilah setelah hadomir diikuti oleh huruf hamzah. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaannya bagaimana? Dari segi panjangnya. Kalau mad silah qasirah berapa harokat? 2 harokat. Kalau mad silah tawilah 5 harokat. Siapa? Ya, kelompok 2. Apa ciri-cirinya mad silah? Apa ciri-cirinya mad silah? Apa ciri-cirinya mad silah? Ya, ini menyatakan tentang ciri mad silah. Nah, pertama ada hak domir. Hak domir. Hu atau hi, begitu. Ya. Kemudian yang kedua, huruf sebelum hak domir, sebelum dan sesudah hak domir, huruf hidup. Nah, yang ketiga, ciri mad silah itu hak domir itu dipisah oleh kalimat yang lain, tidak menyatu, bukan satu kalimat, gitu ya. Hak domir itu merupakan kalimat yang kedua. Hak domir berada pada kalimat susunan kalimat kedua. Kalimat yang kedua. Jadi hak domir itu berada pada susunan kalimat yang kedua. Bagaimana kelompok 2 bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Kelompok 1 bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Anak-anak, inilah materi yang sudah Bapak sampaikan dari mulai awal tentang pelajaran mad silah. Kemudian kita mari simpulkan dari materi yang tadi Bapak sampaikan. Coba, siapa yang bisa menyimpulkan kelompok 2? Ya. Mad silah ada 2, yaitu mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Mad silah qasirah adalah jika hadomir bertemu dengan huruf selain hamzah dibaca panjang 2 harokat. Mad silah tawilah adalah jika hadomir bertemu dengan hamzah panjangnya 5 harokat. Ya. Kemudian siapa lagi? Ayo kelompok pertama. Syarat-syarat mad silah adalah huruf sebelum dan sesudah, hadomir adalah huruf hidup. Ya. Ya, bagus. Itulah kesimpulan dari
materi yang barusan Bapak sampaikan tentang mad silah. Ini manfaat dan kegunaannya bagi kita adalah agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, begitu ya. Karena membaca Al-Quran itu harus dengan ilmunya, gitu ya. Salah kalau kita membaca Al-Quran tidak tahu ilmunya. Oleh karena itu harus dipelajari ilmunya. Baiklah, itulah pelajaran yang sudah dipelajari hari ini. Dan untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang kelanjutan dari mad silah, yaitu tentang mad badal. Insyaallah kita akan mempelajari tentang mad badal. Demikianlah ya materi-materi yang telah Bapak sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan kalian bisa mempraktekannya nanti ketika membaca Al-Quran.